Engkau adalah Allah yang layak disembah. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami rindu bahwa Engkau adalah yang terbaik, yang termanis, teragung di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan dalam seluruh perjalanan iman dan kerohanian kami, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pusat kehidupan kami. Kami menemukan tujuan hidup kami di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami boleh menjadi alat berkat bagi banyak orang lain. Tuhan, firman-Mu senantiasa diberitakan, dan Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kami percaya bahwa umat-Mu juga diteguhkan melalui firman Allah yang hidup. Hamba ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu yang suci dan kudus. Hamba sadar bahwa kami semua tidak akan pernah mampu mengerti kebenaran Tuhan tanpa Roh Kudus menolong kami. Tanpa Tuhan menolong kami. Oleh sebab itu kami berdoa, bukalah pengertian kami. Tuhan celingkan mata kami. Bila mana ada hal-hal yang dapat mengganjal hati kami, menggalaukan hati kami, membuat kami tidak bisa dapat konsentrasi, atau apa saja yang dapat mengambil berkat yang Tuhan telah berikan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami sekalian, dan biarlah lewat pemberitaan firman-Mu dalam Natal hari ini Tuhan, yang disadarkan di seluruh dunia, bahkan di tempat-tempat yang penuh dengan penderitaan, peperangan, dan segala sesuatu, semua orang dapat menikmati damai sejahtera Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di puncak daripada perayaan kita, yaitu ibadah Natal tanggal 25 Desember. Hari ini, hari Senin, di mana kita tahu bahwa Natal merupakan momen yang sangat berharga dan dirayakan di seluruh dunia. Dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja melalui firman-Nya, melalui ibadah Natal. Kita rindu ada pemulihan yang terjadi, ada pengharapan yang diteguhkan oleh Tuhan, dan ada sukacita yang melimpah sesuai tema tadi malam ya. Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira. Saudara, ini kesempatan kita juga bisa jumpa keluarga. Ini kesempatan untuk kita bisa relasi dengan saudara yang lain, dan kita saling menguatkan. Bila Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu mungkin di Natal ini, Tuhan gerakkan untuk memberi, beri. Tuhan dorong saudara untuk melihat orang-orang yang susah, pergi, jangan tahan-tahan, ya. Atau saudara dituntut untuk pergi melihat ada seorang yang mungkin tidak punya kemampuan, dianggap bahagian yang mungkin secara ekonomi lemah, dan saudara ingin berbagi, jangan tahan-tahan, ya. Saudara mungkin digerakkan Tuhan untuk ada yang sakit, dan saudara mau datang mendoakan walaupun saudara juga dalam keadaan sakit, pergi. Sebab saya sangat yakin dalam beberapa hal tertentu, dalam momen-momen khusus, Tuhan itu menggerakkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dan pada waktu kita melakukan, kita akan ada sukacita yang besar, dan kita melihat berkat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam ibadah Natal kita, pada kesempatan ini saya tadi meminta izin kepada Bapak Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Saya mau share tentang pemuda nasional yang sudah kami kerjakan 7 tahun ini berjalan. Karena saya tahu bahwa besok malam saya sudah harus berangkat kembali ke Jawa. Besok terakhir adalah Natal Pemuda. Maka saya ingin berbagi itu kepada Bapak Ibu sebagai suami istri, keluarga-keluarga yang punya anak, yang punya adik, anak muda. Saya rindu saudara melihat betapa pentingnya menjangkau anak muda hari ini. Ya, nanti sebentar, tetapi saya tidak bawa dalam kesempatan ini, dan saya sudah minta izin kepada Ibu Gembala
sesudah ibadah saya akan putar video. Kiranya video ini bisa diputar ya Pak Pendeta ya. Kiranya bisa, daripada saya berbicara Bapak Ibu bisa melihat. Nanti saya akan memberikan konklusi statement yang baik untuk kita bisa melihat. Karena doa saya gereja ini haruslah menjadi gereja yang membangkitkan anak muda. Amin. Supaya gereja ini makin tumbuh. Amin. Ada amin? Amin. Saya percaya Bapak Pendeta Yonatan pasti bilang amin. Betul Bapak? Era Bapak, era saya, kita akan lewat. Ini era milenial, generasi Z. Kalau tidak kita perhatikan, percaya gereja ini pasti kosong. Tapi saya percaya gereja ini tidak mungkin kosong. Tadi saya berjumpa dengan satu bapak dari Jawa yang dari awal ya melayani. Saya tahu benih-benih itu tumbuh kalau kita bisa ada karena ada orang-orang tua kita. Itu sebabnya kalau saya katakan tiap kali saya ketemu hamba Tuhan yang senior, saya selalu menaruh hormat karena saya percaya tidak kebetulan Tuhan memakai mereka. Amen. Waktu saya jadi ketua Departemen Pemuda keliling seluruh Indonesia, saya selalu bilang, saya hanya meneruskan. Ya, saya hanya meneruskan apa yang telah diletakkan. Ya, sehingga kita tahu diri, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan mau pakai, oleh anugerah Tuhan semata-mata. Saya juga bersukacita ada Ibu Pendeta Lili dan Bapak di sini. Ini beliau hamba Tuhan yang saya tahu hati dan hidup mereka. Gunakan Bapak Ibu jemaat, gembala kita 5 tahun, karena di sini kan mutasinya ketat sekali, nggak seperti di Jawa. Ya, kalau saya rintis sampai 29 tahun ini saya gembalakan terus. Ya, nah, kalau di Kalimantan ini kan ada permutasian. Saya tahu beliau ini adalah pelayan Tuhan yang punya kualitas. Sayang kalau jemaat tidak mensupport mereka untuk membuat satu perubahan ke depan. Ya, tentu ada mindset, ada wawasan yang akan kita coba ubah. Tetapi gereja Tuhan harus tetap maju supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Apakah Bapak Ibu puas melihat seperti ini saja? Karena kalau saya melihat ke sebelah, oh ini gereja gede banget. Jadi berani buat gereja yang besar, punya iman yang besar. Amin. Ya, dulu gereja saya kecil, saya bongkar. Sekarang tambah kecil rasanya. Ya. Di mana ada visi, di mana hati yang mengasihi Tuhan, di sana pasti ada jiwa-jiwa yang Tuhan akan menjaga. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ya. Ini bukan KKR, tapi ini Natal ya. Nah, saya mau kita merenungkan firman Tuhan sekali lagi tentang berita Natal. Tetapi dalam perenungan kita hari ini, saya ingin fokus bukan hanya kepada kelahiran Yesus, tetapi bagaimana kita memaknai kelahiran Yesus itu secara mendalam di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita membaca Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang saya lihat jam dulu. Oke. Ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang 8 sampai ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Harap kita mendengarkan firman. Bagi adik-adik pemuda yang suka bermain HP, tolong fokus. Boleh buka HP hanya untuk membaca Alkitab, tidak sedang melihat yang lain. Ya, tidak ada yang kontrol, tapi ingat mata Tuhan melihat. Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya ingin membaca lagi karena saya akan mengkorelasikan pemberitaan tema Natal ini, pembacaan ini dengan tema kita, visi kita di gereja Kemah Injil dalam periode yang berjalan. Apa itu? Bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Saya ulang lagi, Bapak Gembala, jangan, biar jemaat saja. Iya, pasti Bapak Ibu Gembala sudah hafal. 1, 2, 3. Belum semuanya, di belakang masih belum saya dengar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Begitu, begitu ya. Mungkin sebelum ibadah berdiri semua. Enggak, bukan Bapak Ibu. Kalau di jemaat saya, pemuda-pemudi sudah belum ibadah berdiri. Bertumbuh, bertambah, berdampak, nggak apa-apa. Supaya dia masuk di sini ya. Nah, saudara-saudara sama juga. Cinta Tuhan, itu nanti sebentar malam. Ya, pemuda-pemudi nanti saya ajar supaya dilakukan di sini. Bagaimana Mas Hagai? Oh Mas, ini bukan di Jawa ya? Iya, Pak Hagai ya. Supaya nanti mulai biasakan itu supaya masuk tampil di hati. Nah, Bapak Ibu, sudah kita membaca di dalam Kolose pasal yang kedua, cukup ayat 6 dan 7 demikian berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baru ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara-saudara, tema perenungan kita hari ini dalam ibadah Natal yang kita lakukan bersama adalah kesukaan yang besar. Ayat yang ke-10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi tema perenungan kita adalah kesukaan yang besar. Amin. Amin. Saudara, kesukaan yang besar itu menyatakan tentang sesuatu yang bersifat supernatural. Ini bukan kesukaan yang sering hanya dipahami dalam hubungan dengan apa yang dipahami secara manusia, tapi ini bersifat spiritual. Karena kesukaan ini berkaitan dengan intervensi Allah dalam dunia yang kita kenal dengan inkarnasi. Dan kalau kita membaca Injil Lukas ini ditulis dengan latar belakang untuk orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi dan segala bangsa, untuk menegaskan bahwa kelahiran Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi yang menantikan penggenapan janji itu, tapi untuk segala bangsa, termasuk kita juga hari ini. Bersyukur ada banyak di Kalimantan ini suku Dayak yang mengenal Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat saudara. Memang ada beberapa suku-suku yang sangat kurang, termasuk saya sendiri, saudara-saudara. Bapak Ibu tahu Sunda itu seperti apa, Bugis itu seperti apa. Untuk menemukan orang-orang yang percaya, harganya kadang-kala sangat mahal. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya tanya kepada mereka, kenapa iring Tuhan
ada kesukaan yang besar. Udah ditinggalkan, kadang disiksa, kadang kala kehilangan banyak hal, tapi tetap bersuka cita. Saya bingung, ini orang bodoh ini, ya. Kenapa mau ikut Tuhan? Kenapa mau mencari Tuhan? Kenapa mau melepaskan semua? Ada teman saya sudah jadi orang besar, menjadi pimpinan, lalu kemudian menjadi direktur, dipanggil Tuhan, bertobat dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan, tinggalkan semua. Terus saya pikir, Bapak kenapa tinggalkan itu? Dia bilang, Pak, ini panggilan, gak bisa dipahami Bapak Ibu Saudara. Maka itu sebabnya kesukaan yang besar ini adalah kesukaan iman. Oleh karena kita melihat intervensi Allah yang maha tinggi, yang telah menjadi manusia, dan Dia menyatakan diri. Setiap orang yang percaya kepadanya akan menemukan kesukaan yang besar yang diberitakan oleh malaikat. Kesukaan yang besar karena hari ini telah lahir Yesus. Saudara, mari kita melihat ada 3 hal penting di situ sebelum saya masuk dalam pemaknaan penting tentang kelahiran Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat itu, dalam perspektif yang saya mau sampaikan adalah bahwa kesukaan itu berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Itu yang penting. Kesukaan tidak ditentukan dengan pesta, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kesukaan itu ditentukan dan berpusat pada satu pribadi, yaitu Yesus yang lahir. Sehingga saudara, mau orang susah, mau menderita, mau apa saja keberadaan hidupnya, tapi di mana Yesus telah ada di dalam hidupnya, ia pasti menikmati kesukaan yang besar yang diberitakan oleh malaikat. Amin. Amin. Nah, saya lihat wajah kita semua harusnya menunjukkan itu. Jangan mukanya papaya semua. Ya, saya tahu pergumulan terlalu banyak. Tapi saudara renungkan, refleksikan. Di dalam diri kita ada kesukaan yang besar. Karena kesukaan yang besar itu berpusat kepada kelahiran Yesus pribadi. Makanya Natal itu bukan soal pesta. Natal bukan soal kita berkompetisi kepada keluarga. Siapa yang paling hebat di gereja ini yang melakukan semuanya. Tidak. Natal itu adalah penghambaan diri, perendahan diri. Kalau sampai Tuhan berkati kita berlimpah, tetapi kalau kita ada perendahan dan penghambaan diri, kita memberkati orang dengan apa yang kita miliki. Saudara, kesukaan ini berpusat kepada pribadi. Itu sebabnya malaikat berkata, segala kemuliaan bagi Allah. Tapi perhatikan juga di dalam ayat itu, kesukaan yang besar itu tidak hanya berpusat kepada Yesus yang lahir, yang telah diberitakan oleh malaikat kepada Maria dan kemudian disaksikan oleh gembala. Elizabeth, Maria, dan gembala-gembala adalah orang yang sederhana, orang yang tidak dianggap layak oleh manusia. Tapi kepada orang-orang inilah Allah menyatakan belas kasihan, rahmat, kesukaan. Yang pertama, mengapa Tuhan tidak menyampaikan kepada Herodes? Kenapa dia tidak sampaikan kepada para pemimpin agama? Kenapa dia tidak sampaikan kepada para bangsawan? Kenapa kepada orang-orang demikian? Supaya orang-orang ini tahu untuk meresponi bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kalau sudah ngerti ini, Bapak Ibu pasti sungguh-sungguh buat Tuhan. Jangankan dompet Bapak Ibu, hati pun dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara, aspek yang kedua dari kisah ini adalah bahwa kesukaan yang besar itu juga merupakan satu momentum di mana Yesus tidak hanya lahir, tapi itu juga menyatakan kemuliaan Allah. Maka sudah kalau membaca di ayat 14, malaikat ini berkata demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika kesukaan yang besar itu dinyatakan di dalam pribadi Yesus, maka pada waktu itu juga kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Dan kemuliaan itu saudara dinikmati, dialami bagi mereka yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu adalah sesuatu yang menyatakan keberadaan Allah yang sesungguhnya. Kemuliaan itu, saudara-saudara, tak seorang pun mampu untuk melihatnya. Perhatikan dalam perjanjian lama, Musa yang begitu hebat, ketika melihat kemuliaan Allah pun dia tidak mampu kalau bukan karena kasih karunia Allah. Bahkan saudara perhatikan di dalam pertemuan Musa dengan api yang menyala, dia sadar akan kemuliaan Tuhan.
Di mana ada seseorang melihat kemuliaan Allah, dia pasti tidak akan mampu melihatnya karena dia orang yang berdosa. Kemuliaan itu menjadi sesuatu yang utama dan dinyatakan di dalam Kristus. Sebab pada waktu Kristus lahir, kita tahu kemuliaan Allah yang maha tinggi dinyatakan supaya semua orang melihat itulah kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih, rahmat, belas kasihan, dan mendatangkan keselamatan. Tetapi kemuliaan itu, saudara, kemuliaan yang ditutup dengan kain lampin. Saudara baca tadi, ya, kemuliaan itu adalah kemuliaan yang ditutupi dengan kain lampin. Ya, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini Allah yang mencari manusia. Lalu dia lahir dalam segala kesederhanaan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah itu, saudara-saudara, ditutupi dengan kain lampin. Artinya dia datang dengan kerendahan supaya siapa yang percaya kepadanya, menerima dia, berkenan kepada Tuhan. Itulah kemuliaan. Dan secara teologis, secara perspektif firman Tuhan, kita harus paham. Sesudah seseorang percaya Kristus, hanya ada satu tujuan hidup ini. Apa tujuan kita? Memuliakan Allah. Amin. Amin. Tidak ada tujuan yang lain. Mengapa Bapak Ibu ke gereja? Bukan untuk diberkati. Memang itu pasti, karena berkat itu tidak usah dicari, Tuhan akan berikan. Kenapa saudara melayani? Kenapa saudara berani berkorban untuk Tuhan? Kenapa saudara berani untuk mempertahankan imanmu? Bahkan engkau bersedia mati bagi nama Yesus. Mengapa engkau lakukan segala sesuatu dan engkau berjeripaya di gereja ini? Bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk supaya orang lihat, tapi karena saudara ingin memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup kita sesudah kita mengenal Tuhan adalah memuliakan Dia. Amin. Amin. Pertanyaan saya, saudara sudah memuliakan Tuhan? Nona-nona yang cantik, merasa cantik tapi tidak memuliakan Tuhan, percuma kecantikan. Laki-laki yang tampan, merasa dirinya paling hebat, tapi engkau tidak memuliakan Tuhan, hidupmu kacau dan seterusnya, engkau tidak berdampak. Keluarga-keluarga merasa dirinya hebat dan segalanya, tapi engkau tidak memuliakan Allah dengan apa yang ada padamu, engkau menjadi seteru Allah di dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu saudara, kemuliaan Allah sudah dinyatakan, diterima bagi mereka yang berkenan kepadanya. Itulah anugerah. Maka selalu saya berkata, kalau hari ini kita boleh percaya Yesus hanyalah anugerah Tuhan. Amin. 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 Pastikan keluarga Bapak Ibu semua kenal Yesus. Lalu kemudian yang terakhir, kesukaan itu saudara-saudara yang ada pada berpusat pada Yesus, lalu itu menyatakan kemuliaan Allah. Maka yang terakhir, kesukaan itu harus diberitakan. Seperti gembala-gembala, waktu datang dan melihat bayi yang terbaring, lalu mereka pergi melihat Yesus. Lalu mereka kembali dan memberitakan kelahiran itu. Dan itulah tugas dan panggilan kita, memberitakan Yesus yang lahir. Nah, sampai di sini saya masuk kepada satu perenungan khusus untuk tema kita. Banyak orang merayakan Natal seolah-olah Yesus masih bayi. Untung tidak ada palungan di sini ya, Ibu Pendeta. Kemarin di Jemaat Kaya, guru sekolah minggu bikin palungan lalu kasih bayi boneka. Tiba-tiba ada anak kecil datang dan dia ambil bayi itu. Jadi di luar dari skenario ya. Biasa anak-anak, itulah keunikan mereka. Kita tertawa, tapi yang penting esensinya kita paham. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang merayakan Natal. Natal itu bukan kepada aktivitas. Dalam konteks hari ini, Natal adalah satu ungkapan syukur kepada Allah. Karena karya keselamatan yang sudah dinyatakan Allah di dalam pribadi Kristus. Dan di dalam Kristus kita melihat kemuliaan Allah. Dalam kemuliaan yang menentukan mengapa saya hidup. Sehingga hidupku di dalam Dia adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika saya berjalan mengenal Dia, maka saya harus memberitakan kesukaan yang besar itu supaya semua bangsa boleh mengenal
Waktu kita merayakan Natal, saudara tidak sedang merayakan Yesus yang masih baik terus. Apakah Yesus masih baik? Yang tidak berdaya? Tidak, saudara. Yesus bukan bayi lagi. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat. Amin. Amin. Dia adalah Raja segala raja. Sudah raja dan akan datang kembali. Yesus adalah hakim yang akan menghakimi semua orang yang hidup. Dia akan datang yang kedua, bukan untuk lahir lagi. Dia tidak akan menjadi bayi lagi. Dia akan datang kedua untuk menghakimi, memberi upah bagi mereka yang percaya. Pernah nggak merenungkan ini? Dia bukan bayi lagi. Dia adalah Kristus yang agung dan mulia. Saya agak khawatir nama Yesus terlalu sering disebut, Pak, ya, sampai kurang hormat. Biasa. Akhirnya terbiasa. Saya sedang bergumul dan berdoa. Waktu saya bertobat 30 tahun yang lalu, nama itu menggetarkan hati saya. Saya bilang sama istri, kita sering khotbah di mimbar nih. Waktu saya pertama kali khotbah, Pak, saya gemetar. Berdiri depan orang. Sudah terbiasa khotbah, karena kita sudah lupa. Kita merasa bahwa kita sudah hebat. Saya bilang sama istri, kita berdoa. Waktu kita berkhotbah, kita melayani, kita sedang gentar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita layani. Saudaraku yang kekasih, perenungan kita dalam kesukaan yang besar yang berpusat kepada Kristus, yang menyatakan kemuliaan itu dan yang harus diberitakan itu. Pertanyaannya adalah, seberapa dalam kita mengenal Yesus yang telah lahir itu dalam usia Bapak Ibu hari ini? Yuk balik ke belakang dan lihat sejak kapan kita jadi orang percaya, lalu kita berjalan di sini. Nah, untuk ini saudara, saya ingin menguatkan jemaat Tuhan di tempat ini. Perayaan ini boleh dilakukan setiap tahun. Kita boleh mengikuti Natal di mana saja dalam jumlah kuantitas. Tapi pertanyaan yang paling penting hari ini adalah, seberapa jauh Bapak Ibu memiliki pengenalan akan Yesus. Ingat, Christian, no religion, but relation with God. Kristen bukan semata-mata kita agama berbuat dan seterusnya, tapi ini menyangkut relasi dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kekristenan tanpa Kristus itu hanya merupakan aturan. Kristus adalah pusat dari kehidupan kita. Mengenal Kristus, saudara, sangat penting. Kenapa? Karena itu akan menentukan bobot iman kita. Amin. Amin. Bukan berapa banyak yang Bapak Ibu lakukan, bukan berapa banyak yang saudara rasakan lakukan, tapi sejauh kita mengenal Tuhan, itulah bobot iman Kristen kita. Lalu yang kedua, pengenalan akan Kristus menentukan kehidupan saudara untuk hidup secara militan. Hari ini banyak orang Kristen ingin diberkati, tapi tidak militan dalam iman dan keyakinan untuk hidup dan melayani Tuhan. Kalah kita dengan orang-orang di seberang. Saya masih ingat waktu saya kecil, saya lempar gereja, Bapak Ibu. Maka sekarang kenapa saya cinta gereja? Yang lalu telah berlalu, yang sekarang harus yang baru. Amin. Amin. Dan masih banyak yang baru. Saya lihat anak muda yang tidak ke gereja, hati saya sedih. Lihat orang tua yang bahasa bodoh dengan anaknya nggak ke gereja, yang nggak biasa. Aduh, saya bilang, ini orang tua apa sih? Ayo bahasa Jawa ya Pak. Maunya apa ini orang tua ini? Ya pikir anaknya bisa sukses tanpa Tuhan. Ya bisa sih. Kalau mau ikut Tuhan sukses, saya nggak jadi Kristen, Bapak Ibu. Kakak saya punya ilmu, bisa merubah daun menjadi uang. Dia kasih kris dan berkata, jadi terima ini. Orang buat kamu nggak apa-apa. Dia tentara, punya ilmu semua. Keluarga saya di Kendari itu pesilat di hutan-hutan dengan rambut seperti ini, saudara. Sama di mana semua suku ada begitu, betul Pak? Saya bilang saya nggak perlu itu. Saya cuma perlu Yesus. Amin.
Yesus, Yesus, dan Yesus. Yes. Amin. Amin. Kalau ada Yesus, saudara-saudara, apapun keadaan saudara, selalu indah, karena dia indah. Tapi untuk melihat keindahannya, engkau harus turun ke bawah, karena dia juga dibungkus dengan lampu. Kemuliaannya ditutupi dengan kerendahannya yang begitu dalam. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, pertanyaan kita mengenal Kristus itu penting dan menentukan militansi kita. Mau lihat anak-anak Tuhan yang militan, mau lihat pemuda-pemudi Kristen yang militan, mau lihat keluarga-keluarga yang militan, sangat tergantung sejauh mana dia mengenal Tuhan. Dan hari ini saya juga bergumul untuk membangkitkan pemuda Kemah Injil supaya jangan cuma euforia, tapi tidak militan dalam iman dan penyerahan. Termasuk gembala-gembala hamba Tuhan yang mau melayani, kita harus paham ini. Lalu kemudian saudara, mengenal Kristus, mengenal Yesus itu akan menentukan kesanggupan kita untuk melawan tantangan hari ini yang sedang berkembang dengan begitu dahsyat, mempengaruhi banyak generasi demi generasi. Maka saya selalu bilang di jemaat saya, Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, hari ini kalau mati kemana? Masuk surga. Amin. Senang saya Ibu Pendeta, karena keluarga-keluarga dalam gereja yang sudah kita layani, dia sudah percaya Yesus, dia melayani luar biasa. Tapi saya tanya, Bapak yakin anaknya sudah dalam Tuhan? Bapak yakin anaknya sudah bertumbuh dalam Tuhan? Bapak yakin anaknya sudah mengenal Kristus? Dia bingung. Dia bilang, Pak Pendeta, layanilah anak saya. Saya akan melayani, tapi Anda juga harus bertanggung jawab. Anda dan saya sama-sama bertanggung jawab. Maka gerakan anak-anak Anda cari Tuhan, jangan tahan-tahan. Kalau saudara pergi ke tempat saya, hanya orang bilang ini pendeta tukang paksa. Saya pendeta tukang paksa orang. Saya bilang gini, daripada setan yang paksa, daripada keadaan di luar yang paksa, tak paksa dulu. Maka hari ini saya nggak punya koster. Pemuda-pemudi setiap Sabtu 5 orang, ini mahasiswa semua. Dulu mereka marah-marah, Bapak saya datang untuk kuliah, bukan untuk melayani. Saya bilang salah, Anda datang bukan untuk kuliah, Anda datang untuk dibentuk Tuhan. Studi adalah cara tempat Tuhan membentuk, gereja adalah pusat untuk engkau dibentuk. Amen. Oh begitu ya Pak. Tapi rumah saya jauh, tidak ada alasan. Kalau Anda kenal Tuhan, Anda cari Tuhan, jauh bukan alasan. Saya melatih Anda, bukan soal jauh atau dekat, tapi penyerahanmu kepada Tuhan. Kita mesti bentuk orang yang militan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi kan Bapak Ibu tidak bisa lihat itu langsung, membalik telapak tangan. Satu waktu saya melayani mahasiswa, datang seorang dari luar Jawa. Pak Pendeta, ngapain lain anak muda? Bapak layani keluarga ini. Anak muda ini 4 tahun selesai pergi. Uangnya juga nggak di sini, perpulangnya nggak di sini. Begitu katanya. Bapak mau apa buang-buang tenaga? Saya sambil lihat dia dan saya tersenyum. Tapi kalau saya ketemu sekarang saya pasti akan marahin sedikit. Saya bilang saya tidak melayani anak muda ini supaya mereka kasih perpuluhan. Nanti saya ajar. Saya layani mereka bukan supaya mereka menjadi anggota gereja saya selamanya. Saya mau memuridkan mereka supaya setelah mereka tamat, mereka benar-benar menjadi pemuda Kristen mahasiswa yang mengenal Kristus. Waktu pulang mereka punya kualitas. Amen. Dan dimanapun mereka pergi, mereka pasti bangun gereja di mana-mana. Amin. 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 Maka capek Bapak Ibu, udah 5 tahun dibentuk, dibina bagus, dia pergi mulai dari bawah lagi. Tapi itu membuat kita terlatih. Maka saudara-saudara sayang kalau gereja ini hanya datang hari Minggu. Saya kalau di Jawa sedih lihat gereja cuma datang hari Minggu. Jadi karena gereja ini, Ustaz, ada gembala, sharekan apa yang bisa dibuat. Kerahkan semua militansi kita mengenal Kristus. Amin. Amin. Pemuridan adalah ciri khas gereja Kemah Injil. Amin. Gereja Kemah Injil belajar dari gereja lain. Nggak ada yang salah. Tapi sebenarnya gereja Kemah Injil punya keunikan yang dalam. Kita adalah gereja yang memuridkan. Saudara-saudaraku yang saya kasih, bagaimana cara supaya kita mengenal Yesus? Ingat Bapak Ibu, hari ini tantangan terlalu berat. Kalau saya seminar, saya pasti bagikan ini. Dunia ini dibagi dalam 3 era.
Era yang pertama adalah era pramodern. Abad pertama sampai abad yang ke-14 atau ya 14. Era yang kedua adalah era modern. Itulah era Renaissance. Terjadinya pembaharuan, revolusi pemikiran manusia. Maka terjadilah penemuan-penemuan berharga di dunia ini. Ya. Tapi di abad 19 kita masuk namanya postmodern. Abad postmodern, saudara, menerima Alkitab tapi tidak mengakui Alkitab yang punya otoritas. Maka firman Tuhan bilang, boleh cerai. Alkitab berkata, tidak boleh cerai. Tidak apa-apa, cerai aja. Alkitab berkata, tidak boleh menikah yang tidak seiman. Anak muda bilang, no problem, toh orang tua aku juga begitu, orang lain juga banyak toh. Tapi itu kasus. Jangan menikah karena kasus, menikahlah karena kebenaran. Amin. Amin. Siapa yang bisa tahu kalau Anda menikah dengan yang tidak seiman, lalu dia kenal Tuhan? Memang ada. Tapi Anda tidak boleh ikut contoh, sebab itu bukan kebenaran. Harus sudah lakukan. Saudara mungkin kaya, tapi maaf, maka Anda akan sama seperti Yudas, menjual Yesus hanya demi sesuatu. Jangan Bapak Ibu. Meskipun kemudian Tuhan bisa mengampuni saudara, dan saya tahu Tuhan mengampuni, tetapi penderitaan kita akibat ketidaktaatan harus kita alami. Saya punya jemaat mau menikah, aduh disikat habis-habisan, tapi memang satu waktu suaminya bertobat, jumpa Yesus, dia karena Tuhan. Tapi itu satu dari sekian banyak kasus. Banyak lagi saudara-saudara, mau jabatan, pokoknya Yesus hanya merupakan atribut, tapi bukan identitas yang sejati. Saudara-saudara, saya bangga dengan Billy Graham. Saya bangga dengan William Carey, misionaris terbesar di dunia. Ya, meskipun ada peluang menjadi orang hebat di luar, dia bilang, biarlah orang lain, aku tetap pada panggilanku memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu, saya mau beritahu, itu pentingnya mengenal Kristus hari ini. Dunia modern hari ini telah merubah mindset banyak orang. Dan yang paling parah adalah generasi yang sedang. Nah, soalnya anak muda ini saya pikir perlu kita seminar ya Ibu Pendeta, Bapak. Nanti kita lihat sebentar. Apa tantangan hari ini? Generasi hari ini adalah generasi yang suka instan. Mau nikah instan. Mau naik jadi orang sukses instan. Gak bisa Bapak Ibu. Semua punya proses Tuhan. Dan semua punya progres ke dalam Tuhan. Generasi hari ini hanya berkata, percaya Yesus? Ya. Gereja? No. Jesus? Yes. The church? No. Itu repot. Kenapa? Karena ajaran sesat sedang berkembang luar biasa. Maka ada banyak orang bilang, Pak, gerejaku orang tua semua, anak muda di mana? Ini nanti larinya ke seminar lagi. Tapi ini tantangan Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini gereja jangan tidur, jangan eksklusif dan berpusat pada diri sendiri. Harus lihat tantangan yang terjadi di tempat, di daerah ini banyak narkoba, betul? Saya dengar kemarin, itu tantangan. Seperti apa kita akan membawa anak-anak muda ini mengenal Yesus? Sebab jikalau pemuda mengenal Kristus, dia tidak akan berkata yes untuk sesuatu, tapi dia akan berkata apa? No. Belajar katakan tidak untuk free sex, kumpul kebo, cyber sex, melihat video, gambar porno yang begitu luar biasa. Saya tidak jamin, bahkan ada pendeta pun juga bisa melihat itu. Saya juga lihat, saya jujur. Waktu saya lihat, karena itu masa lalu, saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Sebab lihat HP itu saudara, hanya antara kebenaran dan ketidakbenaran, beda-beda tipis. Tak lihat firman, sebelahnya langsung muncul ya. Nah, disitulah kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kita bisa mengcounter tantangan hari ini dengan kuasa Tuhan. Nah, saya mau tutup firman Tuhan ini dengan satu hal yang terpenting di dalam Kolose pasal 2. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yang pertama, mengenal Kristus, mengenal Yesus yang lahir, mengenal Dia yang mendatangkan kesukaan yang besar, selalu diawali dengan menerima Kristus. Amin. Amin. Alkitab berkata dalam Kolose pasal 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Itu orang Kristen di Kolose yang dulu tak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. Paulus berkata,
Yesus. Mengenal Kristus, mengenal Yesus yang sumber kesukaan yang besar, selalu diawali dengan menerima Dia secara pribadi. Amin. Amin. Ada 3 jenis orang yang saya perhatikan. 1, dia sok yakin bahwa dia sudah menerima Yesus dan selamat. Dan dia punya keyakinan yang sungguh, dan dia hidup sungguh-sungguh. Ada lagi orang yang merasa dia tidak yakin dia sudah menerima Yesus, dan tidak yakin bahwa dia selamat. Tapi sebenarnya dia sudah selamat. Orang ini kurang pengajaran, perlu diteguhkan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua jemaat. Tapi yang paling berbahaya adalah orang yang merasa sudah terima Yesus, sudah yakin selamat Pak Gembala, tapi sesungguhnya belum. Karena dia merasa apa? Saya kan orang baik, di gereja kan saya paling hebat, perpuluhan terbanyak, siapa lagi? Di mata sosial saya paling di atas. Dia merasa bahwa semua kebaikan itu menjamin dia menerima keselamatan. Tidak, sekalipun moral kita paling sempurna, tidak dapat menjamin dalam keselamatan kecuali menerima Yesus. Amin. Bapak Ibu, mau doktor, mau kaya, mau siapapun, jika engkau belum menerima Yesus, engkau tidak dapat menikmati kesukaan keselamatan itu. Siapa di sini yang belum menerima Yesus? Tidak usah angkat tangan. Roh Kudus berbicara kepada kita. Saya dengar Yesus bertahun-tahun, tapi di usia 23 tahun saya minta dibaptis, meminta ganti nama jadi Yonatan. Pendeta bilang, gak usah, namamu Dedi saja. Oke deh, biar dia nama agak sedikit Sunda-Sundaan. Lalu setelah saya dibaptis, saya jatuh lagi dalam dosa, Pak. Lalu saya pikir Yesus itu bohong, percuma baptisan. Saya tinggalkan gereja 1 tahun dan saya merana dalam penderitaan. Tapi waktu Tuhan indah, tahun 87, saya ikut satu kegiatan pemuda yang saya ceritakan 2 hari yang lalu. Pendeta lihat saya dan berkata, jika engkau tidak bertobat, engkau akan mati. Dan saya gemetar, saya lari dan saya terima Yesus, merubah hidup saya. Kesukaan besar saya alami. Amin. Amin. Saya percaya saudara, semua kita harus menerima Yesus. Mungkin ketika krisis KKR atau di bimbing oleh pendeta, saya sangat yakin Bapak Ibu telah menerima Yesus. Kalau belum, minta dibimbing. Yang kedua, tidak cukup hanya kita percaya dan menerima Kristus. Itu diawali karena kekristenan selalu dimulai dengan menerima Kristus. Tapi yang kedua, ayat ini berkata, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Itu artinya apa? Mengenal Kristus tidak hanya diawali dengan menerima Yesus, tapi juga diwujud nyatakan melalui hidup yang berpusatkan kepada Yesus. Atau istilah yang suka saya sebut, menjadi anak Tuhan Kristosentris. Saya orang percaya, aku mau menjadi orang Kristen Kristosentris, di mana Kristus menjadi pusat dari kehidupanku, di mana ketika kita mengenal Kristus dan menjadikan Yesus sebagai pusat, ada 2 yang terjadi. Akan ada satu proses Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara melalui penyerahan saudara. Lalu ada namanya progresivitas, di mana setiap kali Tuhan memproses, Tuhan kasih Anda naik dalam proses untuk perubahan. Anda dirubah Tuhan untuk apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Amin. Amin. Ayo kita lihat kiri kanan kita, sudah seperti Yesus enggak? Ayo Bapak Ibu. Suami lihat istrinya, kamu mau jadi serupa dengan Yesus atau tidak? Di gereja ngomongnya rohani, di rumah kebun binatang semua. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya kan? Di sini tampilnya mantap-mantap, tapi sedang sembunyi buat dosa. Aduh, nggak bisa. Ya, karakternya tidak berubah dari tahun ke tahun, tapi dengar firman, sudah nggak boleh. Saudara dan saya mau beritahu, kemarin saya beritahu juga jemaat saya, saudara, sukacita yang terindah dalam segala hidup kita, di mana Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, adalah karena Tuhan sedang mengerjakan hidup saudara. Dia pakai segala sesuatu. Dia bukan sumber segala sesuatu dari semua yang terjadi, tapi Dia memakai segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Apa
kebaikannya, hidupmu, pribadimu, keluargamu, hatimu, seluruh karaktermu menjadi like a Christ. Amin. 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 Kalau di gereja ini semua jemaat menjadi seperti Yesus, Ibu Pendeta sukacita. Betul tidak Ibu? Oh, luar biasa. Yuk doa kita mulai tahun depan, kiri kanan kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Amin ya. Amin. Ibu-ibu mengeluh suaminya begini, berdoa malam-malam, doakan anak-anak kacau, doakan saudara-saudara. Saya dengan istri kadang-kadang bergumul, kalau anak kami dalam pergumulan, anak hamba Tuhan juga penuh dengan tantangan. Kadang kami bangun tidur dan kami taruh tangan dan kita doakan, Tuhan jamah dia, lawan dia. Ingat, kita tidak pernah bisa merubah orang, Tuhan yang merubah. Amin. Tapi tugas kita adalah memuridkan dan mengupayakan yang terbaik untuk Tuhan bekerja. Amin. Jadi serupa dengan Yesus. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Harus terima Yesus. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Kita harus menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita, di mana kita melalui proses dan progresivitas. Iman kita bertumbuh. Keyakinan iman Kristen dimulai dengan iman atau faith, dilanjutkan dengan understanding. Makanya kalau kita mulai dengan understanding baru iman, itu terbalik. Agama selalu berkata, aku mengerti maka aku percaya. Tapi iman Kristen berkata, aku percaya maka aku mengerti. Amin. Dulu aku tidak bisa memahami alat Tritunggal. Saya berdebat dengan dosen. Apa itu alat Tritunggal? Apa itu alat Tritunggal? Waduh, sok gagahan sedikit. Padahal bodoh dan saya masih nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu saya percaya, saya ngerti. Kadang tidak bisa diungkapkan dan orang tidak salah mengerti. Tapi saya bangga. Saya punya Allah yang saya pahami dalam alat Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin Bapak. Amin. Ibu. Dan orang harus merubah kita. Itu kehebatan, keunikan dari iman Kristen. Hari ini banyak anak muda nggak ngerti. Maka lihat di media sosial viral, mulai bingung. Saya tanya satu kali, saya punya anak pemuda remaja. Dia bilang sama temannya, Yesus bukan satu-satunya juru selamat, hanya salah satu. Oh, panggil anak itu dan mulai bimbing dia. Bayangkan saudara, hari ini anak-anak Bapak Ibu sedang berada di jurang dan akan siap jatuh. Siapakah yang akan tolong mereka? Gereja Tuhan, amin. Amin. Keluarga-keluarga, mulai hari ini Bapak Ibu harus kerjasama lebih dalam lagi. Bukan sekedar aktivitas, tapi mengenal Kristus lebih sungguh. Di mana Yesus kita terima dan di mana Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan rangkai untuk kemuliaannya. Saudara bisa lihat pasal itu yang kemudian terdiri dari serpian-serpian, dibongkar semua, lalu saudara pasang kembali. Bagaimana caranya bisa memasang? Saudara harus ingat, kalau di situ ada gambar Yesus, maka saudara ambil satu-satu. Saudara tahu ini kepalanya, ini tangannya, kakinya. Maka pasal itu kemudian akan terbentuk dengan gambar Yesus. Demikian hidup kita. Kita tidak mengerti semua yang terjadi. Kadang-kala kita merasa sedih dan penuh pergumulan, ingin mundur. Tapi ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, Dia merangkai hidupmu indah di dalam Dia. Percayalah Yesus, terimalah Yesus, Amin. hidup di dalam Yesus. Engkau akan menikmati keindahan di dalam Dia sampai selama-lamanya. Seperti seorang penulis kenang iman, waktu dia buta, dia ditanya, kenapa tidak mau berdoa supaya sembuh matanya? Dia bilang tidak apa-apa, supaya waktu aku masuk surga, wajah yang pertama yang kutemui Yesus, Tuhanku. Maka dia menulis lagu yang indah. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, mari kita nyanyikan satu pujian yang indah dari Kemenangan Iman nomor 87. Ya, besar anugerahnya di dalam Yesus yang mengasihi kita. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama dan saya mengajak jemaat mari bangkit berdiri. Saya ingin menutup firman Tuhan ini Bapak Ibu dengan pujian ini. Ya. Kita nyanyikan bersama-sama, kita ungkapkan kebenaran firman Tuhan ini, mengagungkan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Iya. Nomor 87 Bapak Ibu ya.
berkat yang tentu, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia yakin itu. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama kita dengar puji ini. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang ketiga, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Aku serahkan Diri penuh dalam Tuhanku, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Katakan, aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yesus yang terindah dalam hidup ini. Saudara, pandang dia bukan bayi lagi. Yes. Dia harus dikenal. Dia akan datang menjemput kita. Gunakan kairos saudara. Jika engkau bisa ada hari ini melewati pandemi yang begitu mengerikan, Tuhan punya maksud. Amin. Mari kita tunduk. Dan saya mau menantang Bapak Ibu sebelum saya pulang. Jikalau hari ini ada di antara kita yang mendengarkan firman Allah 3 hari ini, ada yang belum yakin bahwa dia sudah menerima Yesus, dan saudara sadar saudara orang berdosa, sekalipun saudara baik, saudara belum menikmati kesukaan itu, dan saudara mau terima Yesus hari ini, cukup angkat tangan di bangku Bapak Ibu. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Menerima Yesus adalah yang terindah dalam hidup ini. Oh Tuhan, haleluya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang menerima Tuhan Yesus, sehingga saudara ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan Bapak Ibu. Yang kedua, siapa di sini yang sudah kenal Tuhan, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, tapi masih ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu dosa yang masih disimpan, belum diakui, ada sesuatu yang sulit untuk dilepaskan, dan kita mau lepaskan itu di hari Natal ini dan minta pembaharuan Tuhan supaya sukacita kesukaan itu melimpah lagi. Jikalau ada, Bapak Ibu, engkau tidak berperkara dengan manusia kiri kanan saudara, tapi dengan Tuhan, silahkan angkat tangan. Terima kasih. Tuhan bertanggung jawab di atas pengakuan saudara. Yang mau merendahkan diri, jujur mengakui kelemahannya, Tuhan pasti pulihkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau melepaskan segala cara hidup yang tidak berkenan
Rokok lepaskan, minuman keras lepaskan, free sex lepaskan, narkoba lepaskan, bermasalah dengan Tuhan lepaskan. Kalau apa, saya akan berdoa. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Yang terakhir, siapa di antara sini yang mau Yesus, yang telah melayani saudara? Mungkin ada selama ini yang melayani asal-asalan, tidak mau melayani, tinggalkan pelayanan. Dan saudara, hari ini mau berkata, Yesus telah datang dan melayaniku, aku mau melayani dia. Angkat tangan Bapak Ibu saudara. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari singer nyanyikan sepujian ini, ku berbahagia. Dan saya mengajak, jika ada di antara yang mengangkat tangan tadi dan yang tidak mau maju ke depan, silakan. Saya mau berdoa bersama Ibu Pendeta. Ku berbahagia, yakin, teguh. Kita anggap nyanyikan lagu saja. Ku berbahagia, teguh, Yesus abadi kepenyangku. Dan kita masuk ref. Mari nyanyikan pujian ini. Ku berbahagia. Silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Yang punya beban berat, yang punya pergumulan yang ingin didoakan secara khusus. Yesus mengasihi saudara. Yesus ingin memulihkan saudara. Yesus mau memakai hidup saudara. Aku bernyanyi bahagia, Tuhan terima kasih, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, aku bernyanyi bahagia. Semua kita dengar pujian ini. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ibu Pendeta boleh maju dan Bapak juga Pak Hagai. Kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi sebagai hamba Allah, Tuhan menugaskan kita pergi dan memberitakan nama Yesus. Bila kita meninggikan Kristus dan Yesus itu yang lahir, Dia akan menarik setiap orang datang kepadanya. Hari ini ada beberapa jemaat yang dengan terbuka mau merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menerima firman, barang siapa yang memberikan dirinya untuk taat pada firman, mendengarkan seruan Tuhan, diberkati Tuhan, dan Tuhan berperkara yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Yesus mengasihi Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang terkasih. Ada orang tua kami, ada bapak-bapak, ada ibu, ada pemuda-pemudi Tuhan. Mereka mendengar firman-Mu Yesus yang terindah dan termulia, teragung, satu-satunya sumber keselamatan. Dan Engkau memanggil supaya mereka menjadi serupa dengan Engkau, supaya hidup mereka jadi alat berkat dalam hidup dan keluarga dan dimanapun mereka berada. Bagi yang menerima Yesus, Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada menerima Engkau, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12, mereka menjadi anak-anak Allah, bukan karena kebaikan, bukan karena kegagahan mereka, perbuatan baik mereka, tapi hanya oleh Yesus yang telah mati di kayu salib. Dosa mereka diampuni dan mereka menjadi milik Tuhan. Kuasa setan, kuasa roh jahat tidak dapat menyentuh mereka. Hamba persembahkan anak-Mu yang menerima ini di dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Saya berdoa untuk mereka yang menyadari ada dosa yang tersembunyi, ada dosa yang harus diakui,
ada karakter, ada kebiasaan yang mau diubah. Bukan hanya dosa-dosa yang kelihatannya besar, tetapi sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Mungkin sikap hidup yang tidak bisa mengampuni. Apa saja Roh Kudus berbicara. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10 Tuhan, jika kami mengaku dosa kami, Allah setia dan adil, mengampuni, menyucikan kami semua. Darah Yesus membersihkan, membasuh, dan mereka dipulihkan kembali. Sukacita dari Tuhan penuh atas mereka, dan pulang tidak berbuat lagi. Tetapi yang ada adalah kerinduan untuk hidup bagimu. Terima kasih. Saya berdoa Tuhan untuk mereka yang rindu melayani Tuhan. Engkau menyelamatkan kami supaya kami melayani. Tidak ada keselamatan tanpa pelayanan. Tapi hamba tahu tidak semua orang mau melayani. Tapi semua mereka yang mengangkat tangan dan mau melayani Tuhan, mulai dari keluarga mereka, dari gereja, dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan menaungi mereka. Berikan karunia-karunia dalam pribadi kepada mereka. Pulang dari tempat ini, karunia dari Allah dicurahkan atas gereja ini, dicurahkan bagi setiap pribadi, sehingga mereka melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya Tuhan. Lengkapi mereka supaya mereka kemudian menjadi tim gembala sidang. Mereka akan pergi usir setan dalam nama Yesus. Mereka akan melayani orang-orang. Mereka akan berkemurahan hati, menjangkau memenangkan orang bagi Tuhan. Bagi sekitar tempat ini, area yang masih banyak orang-orang yang terhilang, dan mereka harus dibawa dalam kawanan domba Allah. Saya berdoa bagi seluruh jemaat yang mungkin tidak mengangkat tangan, tapi secara diam-diam mereka memandang kepadamu. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kasih karunia Allah jamah. Ada di antara mereka yang bergumul dalam kesulitan, Engkau berikan kelepasan dan jalan keluar. Ada di antara mereka yang sedang bergumul untuk membawa keluarga dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga dibawa oleh Tuhan kembali. Gereja ini penuh karena hati yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada di antara mereka yang sedang merindukan pergumulan anak-anak studi, keluarga, dan semua berkat yang dari Allah. Engkau yang memberi dengan penuh kasih karunia, limpahkan. Itulah doa hamba. Terima kasih Ibu Gembala, mengucap syukur. Bapa di surga, kami tahu bahwa apa yang terjadi bagi kami saat ini semua karena ada kehadiran Tuhan bagi kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang mempunyai komitmen, yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang mau taat dengan Tuhan, yang mau setia dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap keluarga yang sudah berkomitmen bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang mau taat dengan Tuhan, keluarga yang mau cinta Tuhan, keluarga yang mau mengasihi Tuhan, keluarga yang mau beribadah, keluarga yang mau melayani dengan Tuhan. Mama berdoa Tuhan, Engkau melihat sampai setiap kedalaman hati anak-anak-Mu. Mari dan tuntun mereka, berkati mereka, kuatkan, teguhkan iman mereka dalam keputusan iman mereka, supaya mereka berjalan selalu di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengalaskan doa kami untuk setiap Bapak Ibu, dari anak-anak kecil sampai pada orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya pamit dan akan pulang besok. Tapi saya tahu benih firman Allah terus tumbuh di gereja ini. Amin. Gereja ini akan dipakai Tuhan melalui Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan untuk kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat meneguhkan hati kita dan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Cuma Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Cuma Tuhan, saya persilakan untuk berdiri, kita mengangkat lagu penyembahan kita, dimuliakan.